Selamat malam pemirsa, publik disuguhi tontonan serunan berkualitas pada debat perdana Capres 2024 kemarin. Para capres saling adu gagasan, adu argumen, bahkan saling serang satu sama lain. Berkat debat kemarin tentu saja diharapkan publik dapat semakin objektif untuk menentukan pilihannya karena sangat terlihat dengan gamblang. Baik ide, gagasan, bahkan karakter dari masing-masing calon presiden. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, menelanjangi capres di panggung debat. Bersama saya, Fitri Megantara. Menelanjangi capres di panggung debat. Sesi pertama dari 5 rangkaian debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 terselenggara dengan baik tadi malam. Pesan yang baik pun tersaji dalam debat itu sebagai panduan bagi rakyat untuk memilih yang terbaik pada 14 Februari 2024 mendatang. Kita menyambut baik debat pertama berlangsung secara terbuka dan dinamis. Kekhawatiran bahwa debat akan berjalan bak cerdas cermat tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Kecemasan bahwa debat akan bergulir sekadar tanya jawab pun terhindarkan. Perdebatan antara Capres nomor 1 Anies Baswedan, Capres nomor 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo berlangsung seru, bahkan sengit. Ibarat pertandingan sepak bola, peserta debat bersemangat jual beli serangan. Seperti halnya adu tinju, ketiga capres termotivasi tukar tambah pukulan. Tentu di antara mereka ada yang asal memukul, ada yang menyerang dengan penuh perhitungan, ada yang hit and run, ada pula yang lebih banyak bertahan. Apapun debat pertama dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, anti korupsi, dan penguatan demokrasi, itu patut dijadikan pijakan untuk debat-debat berikutnya agar lebih berkualitas dan lebih substantif lagi. Dengan debat yang bermutu, akan ketahuan siapa sejatinya capres yang paling layak memimpin 280 juta manusia Indonesia 5 tahun ke depan. Siapa sesungguhnya para capres pun sudah tergambar di panggung debat pertama yang cukup berhasil menelanjangi mereka. Tidak cuma soal isi kepala, stok pikiran, tapi sifat dan karakter mereka mulai atau bahkan kian terkonfirmasi. Ada capres yang memang pintar, menguasai masalah, serta punya gagasan dan kebaruan ide untuk menyelesaikan masalah. Salah satu ciri pemimpin yang pintar adalah mendasarkan setiap kebijakan pada data, ilmu pengetahuan, bukan asal-asalan, tidak semaunya, pantang suka-suka. Lebih dari itu, dia juga berwatak baik, tenang, dan mumpuni dalam mengendalikan diri, tapi tegas dan konsisten. Ada capres yang belum kelihatan pintar, karakternya menjadi sorotan pula. Dia terkesan arogan, emosional, ketika rivalnya memberikan pertanyaan atau tanggapan menohok tajam. Tidak hanya harus punya kapasitas dan penyelesaian persoalan, pengendalian diri juga penting, sangat krusial bagi seorang presiden. Sebagai pemimpin tertinggi, dia wajib matang jiwa dan raga. Apa jadinya jika negara dipimpin oleh presiden temperamental? Mau jadi apa bangsa ini jika pemimpinnya belum tegak hendak berlari, bertensi tinggi, gampang sensi ketika menghadapi kritik dan penetrasi? Debat memang tidak serta-merta memengaruhi pilihan, tapi ia bisa menjadi bagian dari tolak ukur seberapa pintar bangsa ini memilih pemimpin. Kita berharap, sangat berharap, debat tidak cuma tontonan tetapi jadi pijakan dalam menjatuhkan pilihan. Tidak cuma bagi swing voters, masa mengambang yang jumlahnya menurut salah satu lembaga survei masih di kisaran lebih dari 20%, tapi juga buat mereka yang sudah memiliki pilihan. Pilpres akan menghasilkan presiden dan wakil presiden hebat yang bukan terpilih karena gimmick dan iming-iming sesat sesaat, melainkan lahir dari rakyat yang pintar dan rasional. Debat menawarkan rasionalitas itu.
Pemirsa, kita akan langsung mengulasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Bang Elman, ini mengenai debat, memang baru 1 episode dari 5 episode totalnya seperti itu. Tapi dari debat tadi malam, apakah kemudian dari adu gagasan, adu argumentasi, pengendalian diri, penguasaan masalah dari debat tadi malam, pemilih ini apakah kemudian sudah bisa menilai warna asli dari para calon pemimpin ini, Bang Elman? Ya, secara utuh sih mungkin masih memerlukan waktu ya, secara utuh. Tapi sepintas rakyat sudah bisa menilai mana capres yang pantas memimpin rakyat 250 juta ini. Mana rakyat yang memang berpikirnya lebih kondusif, berpikirnya lebih ke depan. Mana juga yang memang terkesan emosional, tidak tahan mendengarkan pertanyaan itu dia dianggap semacam kritik. Bahkan pertanyaan itu dianggap menyerang pribadinya kan. Itu tergambar tadi malam sebetulnya. Tapi yang pasti saya sih menyimpulkan debat capres tadi malam itu hampir bisa dipastikan karakter masing-masing ya itulah apa adanya. Gambaran awal bagi para pemilih ya, mengenai warna asli dari calon pemimpin. Mau dipoles, mau diapain, ya itulah. Walaupun mungkin ketika di luar ada di antara mereka yang suka menari-nari ya, tapi ketika di panggung memang nggak bisa, langsung aslinya keluar. Apalagi setelah dia mendengar pertanyaan, langsung dianggap serangan. Nah, ini. Padahal sebetulnya saya sih menilai tadi malam hampir semuanya tidak menyerang, bertanya. Sehingga memang yang diperlukan jawaban terhadap pertanyaan. Itu sebetulnya. Oke. Nah, Bang, tapi mengenai gaya komunikasi yang ditampilkan tadi malam, ada kita lihat bagaimana kemudian capres yang memang positioningnya sudah jelas di perubahan seperti itu. Ada kemudian capres yang memang agak sedikit defensif dan memposisikan diri nampaknya seolah-olah kesannya seperti incumbent seperti itu, Bang. Petahana. Ada juga kemudian capres yang memang sepertinya di antara keduanya. Nah, Bang Elman melihatnya seperti apa gaya komunikasi yang ditampilkan dari para calon pemimpin ini? Ya, memang yang terjadi tadi malam itu kelihatan ya masing-masing posisinya ya. Ada capres yang memang betul-betul merdeka ya. Dia memang ingin bertanya. Memang dia ingin untuk menjelaskan visi misinya. Dan hal-hal yang dia ingin tahu dia tanya. Tetapi ada capres yang memang sepertinya seolah-olah dia petahana. Sehingga dia defensif. Jadi ketika ada capres bertanya, katakanlah misalnya bertanya tentang menurunnya demokrasi, pertanyaan ini dianggap menyerang. Padahal sebetulnya pertanyaan ini kan menjelaskan terjadi penurunan demokrasi sekarang ini. Nah, yang ditanya, kalau saudara ini jadi presiden, apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki ini? Ini sebetulnya benar. Tapi dia langsung defensif, malah menyerang pribadi kan gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Ada juga capres memang di antara kedua-duanya ya. Ya, saya nggak tahu mengapa dia tidak memperlihatkan inilah saya gitu ya. Oke, baik. Nah, Bang Elman, kita akan masih juga membahas dan juga kemudian mengulas apa yang terjadi pada debat kemarin malam, terutama dari sisi gesture dari para capres ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Ya, Bang Elman, dilihat dari debat ataupun penampilan tadi malam, apakah sudah sampai pada level bisa mempengaruhi para pemilih yang kemudian masih mengambang, masih belum menentukan pilihan seperti itu, Bang Elman? Ya, paling tidak kan sebetulnya kan dari awal debat ini kan ada gambaran kan. Tentu para pemirsa masyarakat masih menunggu sampai genap 5 kali perdebatan ini kan. Terutama nanti kita akan melihat bagaimana perdebatan ketika cawapres. Kita ini kan ini mungkin makin salah satu yang ditunggu juga. Wah, ini pasti dibeseru ini. Jangan-jangan perdebatan cawapres ini akan lebih seru dibandingkan dengan perdebatan capres ini kan. Oke, Bang Elman, tapi ada juga kemudian yang menilai ini memang kalau misalnya adu argumentasi tadi malam mungkin tajam sudah terjadi seperti itu, tapi di sisi lain dari segi substansi ini masih normatif, masih di kulitnya doang, kemudian tidak ada langkah yang konkret seperti itu. Ya, Bang Elman pandangannya gimana? Itu kesan saya mau mengatakan sebetulnya kan debat capres tadi malam kan di atas ekspektasi kita ya. Tadinya kita menduga-duga ini pasti datar, ya monoton lah. Ya seperti cerdas cermat gitu ya. Karena format debat versi KPU sebelumnya kan menuai polemik seperti itu ya, Bang. Ya. Tapi ternyata tadi malam betul-betul seru, bahkan tensi tinggi. Nah, tetapi ketika menyangkut materi, memang pada dasarnya hampir semuanya sama ya. Jadi masih retorika. Katakanlah misalnya mengenai kasus korupsi misalnya kan. Kasus korupsi itu kan ketiga-tiganya juga sepakat. Misalnya diperlukan undang-undang perampasan aset. Sepakat juga untuk memperkuat KPK kan gitu kan. Tetapi kan ketiga-tiganya belum merinci. Itu berapa lama misalnya. Kan sebetulnya kan mengingat rancangan undang-undang mengenai perampasan aset ini sudah dibicarakan sejak tahun 2008. Aneh juga sampai hari ini kan belum ada kan. Padahal inilah sebetulnya undang-undang yang bisa segera merampas aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terpidana kan gitu. Nah, tetapi tadi malam tidak terlihat secara jelas apa yang akan dilakukan para capres ini. Mestinya para capres ini harus mengatakan, saya kalau terpilih kesempatan pertama di bulan pertama saya akan meminta DPR segera membahas ini. Ya. Kalau tidak pada 6 bulan pertama saya akan keluarkan Perpu mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Itu kan baru bisa kita pegang omongannya. Demikian juga misalnya perkuatan KPK. Dia mengatakan saya akan mengembalikan independensi KPK sehingga undang-undang ini harus direvisi kembali. Tapi kalau sulit saya akan perpukan juga. Nah, jadi jelas. Jadi lebih kita konkret ini. Kalau ini kan katakanlah misalnya ya sebuah berjanji
akan menghukum berat, akan memiskinkan, membuang ke Nusa Kambangan. Ya saya pikir ini kan dari zaman bahula juga janjinya sama aja. Gitu. Oke, Bang Elman, di segmen selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana kemudian komentar dari netizen mengenai debat tadi malam, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan langsung lihat polling yang digelar di @metro.tv di Instagram dengan pertanyaan mengenai apakah debat perdana Capres dapat menunjukkan kualitas para Capres kepada publik. Jawabannya 90% mengatakan iya dan yang tidak hanya 10%. Kita lihat juga di polling yang digelar di X. Sama hasilnya seperti di Instagram, mengatakan iya 84%, sementara 16% sisanya mengatakan tidak. Tadi kita sudah sempat sedikit membahas ya Bang ya, bagaimana kemudian debat di awal ini merupakan gambaran awal dari warna asli para calon pemimpin dan ternyata netizen juga mengamini seperti itu Bang Elman. Ya artinya mau dipoles bagaimanapun nanti yang ke debat berikutnya pasti tidak mudah dia memolesnya. Karena karakter itu kan nggak mudah diubah kan gitu kan. Itu yang kita tonton tadi malam. Hanya saja memang ada juga pertanyaan publik ya, apakah debat ini akan bisa mempengaruhi, menggeser pemilih calon pemilih yang tadinya sudah memilih berubah, atau yang masih bimbang yang 28 voters, apakah itu akan segera menentukan pilihan? Nah, itu sebetulnya semuanya kalau itu saya pastikan akan bisa mengubah. Baik yang sudah memilih tetap atau yang 28,7% yang bimbang itu. Ini akan mengambil keputusan ya dengan menonton debat Capres ini. Pertanyaannya memang apakah penyelenggaraan Pilpres ini netral atau tidak? Apakah jujur atau tidak? Nah, itu sebetulnya. Jangan sampai ada anggapan kan apapun debat apapun dilakukan sepertinya sudah ada keputusan gitu kan. Pasti satu putaran katanya kan. Nah, ini yang mestinya harus dicegah dari awal. Jadi biarlah rakyat yang akan menentukan siapa calon pemimpinnya. Rakyat pasti tidak akan mau calon pemimpinnya yang tidak bisa dipercaya. Betul. Rakyat tidak mau calon pemimpinnya yang emosional. Itu sudah pasti itu. Baik, kita nanti akan tunggu di Bang bagaimana kemudian penampilan dari para capres di debat berikutnya, di debat kedua di tanggal 22 Desember mendatang seperti apa. Baik Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.